Nah, selamat siang Pak Roderi. Oke, selamat siang Pak Tommy. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Nih Pak Roderi, eh, kira-kira apa ya tujuan kita berbincang sore hari ini? Oke, Bapak, itu nih yang saya mau curhatkan ke Pak Tommy berkaitan dengan em, yang saya inginkan dari diskusi hari ini, yaitu adalah saya ingin sekali bagaimana membentuk pembelajaran yang bisa menarik dan menyenangkan sehingga siswa-siswi juga merasa tertarik dengan pembelajaran yang kita bawakan atau kita lakukan di kelas, sehingga semua tugas, semua bentuk karya yang kita perintahkan untuk dikerjakan oleh mereka, mereka bisa mengerjakannya dan bisa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Baik, Pak Roderi. Ya, Kira-kira tujuan akhirnya nanti seperti apa Pak Roderi? harapannya nanti dari diskusi ini saya mengharapkan bahwa di mana pembelajaran yang saya lakukan ini benar-benar menarik dan menyenangkan dan butuh komentar ataupun respon dari Pak Tommy sebagai teman sehingga pembelajaran yang dilakukan itu adalah menyenangkan seperti itu. Oke Pak Roderi ya, bagus sekali ya Pak Roderi. Kalau saya tidak salah kutip tadi Pak Roderi bahwa Pak Roderi menginginkan pembelajaran yang menyenangkan buat siswa. Ya Bapak, ya. Baik Pak Roderi, kalau mendengar hal yang Pak Roderi sampaikan tadi, kira-kira kesempatan apa yang Pak Roderick miliki sekarang terkait dengan pembelajaran yang menyenangkan ini? Terkait dengan kesempatan yang saya miliki sekarang sebagai seorang pendidik yang membawa mata pelajaran geografi, ini banyak sekali anak-anak yang tidak mengerjakan tugas. Saya juga kurang tahu permasalahannya di mana, tetapi saya sebagai seorang pendidik sudah mulai berusaha untuk merancang pembelajaran yang menarik cukup bagi mereka. Tetapi di sisi lain, anak-anak masih banyak yang mengabaikan pembelajaran di kelas, di mana mereka tidak aktif berpartisipasi sehingga menimbulkan tugas-tugas yang diberikan juga kadang mereka tidak mengumpulkan sesuai dengan deadline batas waktu yang sudah saya tentukan. Seandainya ya Pak Roderick ya dibuat skala antara 1 sampai 10, kira-kira pencapaian yang telah dibuat siswa itu berada pada angka skala mana? Nah, berkaitan dengan itu Pak, kalau seandainya saya menilai pembelajaran yang saya lakukan, saya menilainya bahwa mungkin masih berada di posisi 5. Saya kasih tetapkan angka 5, di mana sebagian besar atau 50-50 siswanya itu ada yang partisipasi aktif, merasa menyenangkan, dan 50% juga siswa itu kadang diam saja, tidak uh, berpartisipasi aktif, kadang lebih banyak bersifat pasif, dan itu anak-anak juga pada saat kita memberikan tindak lanjut dari pembelajaran, misalnya memberikan tugas, mereka juga kadang-kadang tidak mengerjakan tugas. Nah, dari itu saya biasanya melakukan atau memberikan toleransi bagi mereka, tetapi masih banyak juga siswa yang apatis begitu, bahkan tidak mengerjakan tugas sesuai dengan harapan dari saya. Jadi itu tadi kalau seandainya saya menilai bahwa posisi yang saya rasakan untuk sampai dengan saat ini, saya bisa berikan penilaian di angka 5. Seperti itu, Pak Tommy.
Lalu setelah ini Pak Rodri, untuk siswa itu sendiri kembali ke skala tadi, angka harapannya nanti seperti apa tingkatannya? Nah, berkaitan dengan itu Pak Tommy, saya menginginkan sekali supaya anak-anak terlihat atau berada atau pembelajaran saya ini mungkin berada di posisi ke 8 lah itu minimal. Walaupun tidak mencapai nilai yang sempurna begitu. Karena saya menginginkan bahwa mungkin 80% atau 90% itu siswa di dalam kelas itu harus aktif, terus ini mengerjakan tugas sesuai dengan apa yang diperintahkan. Selama pembelajaran berlangsung juga mereka mengambil perannya mereka untuk bisa berpartisipasi aktif. Itu yang saya inginkan dari permasalahan yang saya hadapi. Baik Pak Rodri, ya kira-kira apa kekuatan yang dimiliki Pak Rodri dalam mencapai tujuan tadi itu, dalam mencapai skala yang Pak Rodri berikan gambaran tadi? Saya berpikir memang ini kita menjadi bahan perbincangan ya. Kalau seandainya saya berpikir bahwa uh, saya ingin sekali untuk menerapkan model pembelajaran yang menarik, tetapi di sini saya ingin sekali untuk berkolaborasi mungkin dengan teman-teman guru, terus harus menerapkan model pembelajaran yang bervariasi, uh, terus lebih khususnya juga harus didukung dengan fasilitas sarana ataupun prasarana yang disediakan oleh sekolah. Mantap sekali itu ya Pak Rodri ya. Kira-kira apa ya hambatannya dalam mencapai tujuan tersebut nanti? Nah, itu nih yang menjadi kendala saya selama ini. Yang menjadi hambatan ya berdasarkan uh, penilaian saya, yaitu adalah motivasi dirinya siswa itu kurang, motivasi mereka itu kurang untuk mengikuti pembelajaran. Terus karakternya juga yang beraneka ragam dengan latar belakangnya keluarganya yang notabene ya masih berada di ekonomi yang lemah kebanyakan itu 90% sehingga motivasi dari orang tuanya juga kurang. Jadi itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi motivasi dirinya mereka itu kurang. Yang kedua motivasi dari orang tuanya juga kurang untuk mengikuti pembelajaran dan masih juga uh, apa namanya kurang melakukan kolaborasi sama model pembelajarannya itu mungkin notabene-nya saya sudah menerapkan bervariasi tapi mungkin belum pas untuk kebutuhan mereka dengan fasilitas sarana dan prasarana mungkin yang belum memadai. Itu yang menjadi kendalanya. Oke ya, wah cukup banyak ya kendalanya Pak Roderick. Iya. Bisa tidak Pak Roderick kira-kira memberi gambaran solusinya seperti apa nanti? Melihat dari sekitar 5 ya, tidak salah tadi persoalannya di situ. Dari permasalahan yang ini saya mengharapkan sekali bahwa saya bisa melakukan kolaborasi dengan guru-guru yang mungkin memiliki teknik atau bisa menerapkan model pembelajaran yang bervariasi sehingga kita bisa belajar bersama bagaimana cara membuat model pembelajaran yang menyenangkan di kelas sehingga anak-anak bisa berpartisipasi. Itu yang pertama. Yang kedua itu mungkin bisa melakukan kerjasama sama pimpinannya ataupun seluruh warga sekolah untuk bisa menyediakan fasilitas seperti proyektor ataupun aliran listrik di dalam kelas, kuota internet yang mungkin cukup, yang bisa mendukung untuk pembelajaran
yang menarik di dalam kelas sehingga membuat siswa berpartisipasi aktif. Yang ketiga mungkin yang saya bisa ingin lakukan itu yaitu adalah membuat pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan karakter dan kebutuhan siswa. Apakah dia gaya belajarnya audiovisual ataupun audio ataupun kinestetik, saya ingin sekali untuk menerapkan hal itu, tetapi harus didukung dengan kolaborasi dengan teman-teman guru dari mata pelajaran yang lain. Serta saya ingin sekali melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa terlebih dahulu, ingin bertanya motivasinya atau keinginan belajarnya seperti apa, dan ya mungkin seperti itulah Pak Tommy. Itu keinginan sekali, itu keinginan kuat yang saya ingin terapkan nantinya. Wah, saya nikmati solusi ini sangat bagus semua Pak Roderick ya. Pak Roderick sudah memberi deskripsi yang cukup solusi yang sangat-sangat bagus menurut saya. Dari solusi yang Pak Roderick sebutkan tadi itu, apa rencana Pak Roderick dalam menerapkan solusi atau tujuannya tadi itu? Dari solusi yang ingin saya terapkan itu tadi tujuannya memang ingin membuat siswa itu merasa memiliki selama pembelajaran berlangsung di dalam kelas, sehingga apa yang kita sampaikan dan mereka inginkan sama-sama memiliki keuntungan, sehingga pembelajar saya merasa saya puas dan yang menjadi siswa itu mereka merasa senang, di mana mereka terlibat aktif, berpartisipasi, merasa menyenangkan, berinovatif, dan mereka merasa bahwa mereka masuk dalam pembelajaran yang kita lakukan. Itu tujuannya saya melakukan hal-hal seperti itu. Oke. Kembali ya, itu tadi tujuannya Pak Roderick ya. Maksudnya di sini tadi rencana yang dilakukan ke depannya ini seperti apa misalnya Pak Roderick? Rencana yang ingin saya lakukan untuk mencapai tujuan itu mungkin seperti yang saya sudah bicarakan tadi, yaitu adalah ingin sekali melakukan kolaborasi dengan teman sejawat. Itu yang paling pertama, sama ingin membuat pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan gaya belajar dari peserta didik. Seperti itu. Adakah strategi khusus maksudnya? Strategi khusus ya Pak, untuk sementara ini sih saya tidak melakukan strategi khusus, tetapi pada umumnya itu saya ingin sekali untuk berkolaborasi. Saya tetap ingin bertahankan karena menurut saya strategi dengan kolaborasi itu dengan teman sejawat itu menurut saya luar biasa, karena ini akan berdampak pada apa yang menjadi kekurangan kita akan bisa diisi oleh kelebihan daripada teman-teman pendidik di suatu sekolah. Seperti itu. Baik Pak Roderick ya. Bagaimana tentang jangka waktu pelaksanaannya nanti? Nah, itu yang menjadi tindak lanjut ya. Menurut saya sih mungkin untuk 1 minggu ke depan ini itu saya bisa menerapkan hal-hal ataupun strategi tadi yang sebutkan, seperti mencoba berkolaborasi dengan teman serta membuat pembelajaran model diferensiasi. Mungkin dengan 1 minggu ke depan ini saya mencoba untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan setelah itu nanti saya ingin melakukan evaluasinya bagaimana, sehingga hasil daripada evaluasi ini itu menjadi bahan pertimbangan lagi untuk waktu-waktu saya selanjutnya. Oke, bagus sekali ya Pak Roderick ya. Tadi kita sebelumnya sempat singgung tentang tantangan hambatan ya. Ya. Bagaimana cara Pak
Roderick untuk mengatasi tantangan atau gangguannya itu? Tantangan ya Pak, ini memang sih cukup berat ya untuk kita ambil sebuah tindakan dari tantangan yang ada. Tetapi di sini saya memiliki prinsip bahwa dengan berkolaborasi dengan teman sejawat itu mungkin menjadi kekuatan terbesar, dan itu adalah sebuah strategi yang memiliki prospek tujuan ke depannya itu lebih akurat. Itu untuk menjadi tantangan, serta karena dengan kita melakukan kolaborasi dari tantangan yang ada, menurut saya itu cukup untuk menjalin kedekatan antara kita dengan teman-teman yang lain, dengan komponen pendidikan yang lain, dengan siswa juga, sehingga yang kita harapkan itu mungkin 80%-nya bisa mencapai sesuai dengan harapan ataupun keinginan kita. Oke, mantap sekali ya Pak ya. Itu tadi kita sudah lihat bagaimana cara mengatasi tantangannya. Dan sekarang apa komitmennya Pak Derik? Nah, Rencana komitmen, dulu dalam aksi ini. oke, untuk komitmen saya ingin melakukan hal ini uh, dari dalam diri saya, melakukan hal tersebut sepenuhnya sesuai dengan uh, prinsip seorang pendidik, di mana saya harus melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan gaya belajar siswa, sama melakukan kolaborasi dengan teman guru untuk membuat model pembelajaran yang menyenangkan. Dan itu mungkin nanti bisa saya lakukan untuk 1 minggu ke depan ini dulu. Nanti dari hasil 1 minggu ini saya membuat evaluasi diri lagi, kira-kira apa yang saya bisa lakukan ke depannya. Itu mungkin menjadi komitmen bahwa saya punya kemampuan untuk melakukan hal ini, dan harus bahwa hal ini adalah bisa dilakukan dengan cara berkolaborasi dan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Seperti itu, Pak Tommy. Kira-kira siapa ya yang bisa bantu Pak Roderick dalam menjaga komitmen ini? Oke, dalam menjaga komitmen ini untuk mencapai sebuah harapan itu, yang jelas tidak terlepas dari teman-teman guru di sekolah, terus ini pimpinan juga, terus ini juga kita harus koordinasi sama orang tua siswa mungkin, atau yang mewakili dari pengurus komite, serta para siswa juga, karena mereka juga harus punya peran penting di dalam menciptakan sebuah pembelajaran yang menyenangkan. Jadi menurut saya semua komponen pendidikan itu ya harus terlibat, terutama yang menjadi warga sekolahnya. Terima kasih ya Pak Roderick. Ya, tidak terasa ya Pak Roderick, kita sampai pada penghujung obrolan kita saat ini. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak Roderick. Oke Pak, oke ya. Terus bagaimana dengan tindak lanjut nanti dari sesi coaching ini? Tindak lanjutnya nanti mungkin saya bisa ceritakan lagi ke Bapak kira-kira bagaimana pelaksanaan yang saya lakukan untuk 1 minggu ke depan ini, sehingga minggu depan mungkin saya bisa berbicara lagi dengan Bapak soal apa yang saya sudah lakukan, dan ingin sekali untuk berbagi pengalaman, kira-kira apa sih yang menjadi perbaikan untuk tahap-tahap selanjutnya dari pengalaman nanti untuk 1 minggu ke depan, sehingga saya mengharapkan 1 minggu ke depannya lagi mungkin saya bisa berbicara dengan Pak Tommy lagi, seperti itu. Terima kasih ya Pak Roderick. Sesi ini sudah berbagi cerita dengan saya, dan saya berharap
dapat melaksanakan komitmennya di dalam perusahaan. Tidak perlu kita akhiri. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih atas waktunya. Ya, kalau menurut saya tadi tujuannya tadi sudah pas kan, di situ kan TIRTA, tujuan identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Tujuannya tadi menurut saya tuh sudah pas. Karena tadi Pak Yos tadi sempat bilang kira-kira tadi ini kita ini bertemu untuk apa, dan Pak Derek tadi sudah menyampaikan. Habis itu identifikasinya menurut saya juga tadi sudah pas. Seperti Pak Derek tadi sudah ditanyakan tadi dari skala 1 sampai 10 kira-kira di skala berapa. Sudah. Rencana aksi yang di Pak Derek sudah sampaikan juga menurut saya sudah pas. Dan mengenai tanggung jawab komitmennya juga menurut saya sudah pas. Ya, seperti itu ya teman-teman. Berarti kesimpulannya atau komentar dari Ibu Yasinta seperti itu ya? Iya, maksudnya Kak, kalau dari 1 sampai 100 juga ya sudah 85% lah. Berarti untuk tahap ini saya stop merekamnya atau bagaimana? Iya, Kak teman.